Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rafara dari Universitas Pusada Indonesia YAI, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen Perusahaan Diploma 3. Di kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ilham Kudratul Alam SEMM selaku dosen pembimbing saya. Dan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Data Intertransfer pada Outlet PT Dunia Entertainment. Pendahuluan, sistem inventory melalui online ini lebih mudah dan cepat untuk berjalannya proses intertransfer outlet. Sistem ini juga menampilkan hasil laporan data, inventory barang, serta proses barang masuk dan keluar. Selain itu, sistem tally dapat membantu rekap laporan akhir bulan seperti konsum, sale, dan standar resipi. Tujuan untuk memperoleh sistem inventory barang yang sesuai dengan kegiatan mempermudah administrator dalam pengelolaan dan pendataan barang yang masuk dan keluar. Kemudian, merancang sistem informasi dengan melakukan pengontrolan stok barang di gudang supaya mengetahui jumlah stok barang dengan cepat dan akurat dengan memproses data barang yang masuk dan keluar. Manfaatnya adalah menambah ilmu dalam bidang yang dilaksanakan supaya mempunyai persiapan untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Kemudian mampu memperoleh ilmu pengetahuan yang diimplementasikan dalam perusahaan khususnya di bidang retail. Selanjutnya adalah landasan teori. Pertama, sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem dalam suatu organisasi yang membutuhkan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan strategi kegiatan dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar dengan laporan diperlukan. Kedua, inventory. Secara teori, masalah utama inventory stok barang adalah meminimkan biaya total persediaan atau total inventory cost. Ketiga, administrasi gudang. Sistem administrasi gudang adalah sebuah sistem pencatatan serta pengendalian atau pengelolaan secara mendetail mengenai keluar masuknya barang pada gudang retail. Sistem ini mempunyai peran yang sangat penting bagi proses pelaksanaan dalam pengolahan gudang, karena sistem ini dapat mengontrol bergeraknya proses barang sehingga kita mengetahui barang yang tersedia mempunyai jumlah penerimaan dan pengeluaran barang secara rinci dengan keterangan yang detail. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. PT Dunia Entertainment adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan hiburan. Perusahaan ini dibangun yang di dalamnya terdapat gabungan beberapa outlet seperti Portable Kitchen and Lounge, Lamandin Patisserie, Nwatch Resto and Bar, Karaoke Level 5, Family Zone Billiard, Hotel Wish Prime, dan Grand Ballroom untuk event party atau wedding organizer. Kesuksesan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dalam pengelolaan inventory atau persediaan barang sehingga memenuhi permintaan dari staf outlet. Pentingnya melakukan proses inventory barang tersebut karena dari inventory pengelolaan stok barang di gudang berguna dalam mempermudah saat stok opening di setiap akhir bulan. Kemudian, di sini ada struktur organisasi divisi store PT Dunia Entertainment. Pertama ada owner, selanjutnya ada HRD, dan manajer divisi store. Di bawahnya ada kepala gudang dan dibagi menjadi beberapa staff, yaitu staff receiving, staff operasional, staff purchasing, dan terakhir ada staff admin. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing divisi store, yaitu manajer divisi store. Tugasnya adalah pertama, mengawasi kinerja kepala divisi store dan staff. Kedua, memastikan terlaksananya program pusat. Ketiga, pengawasan terhadap proses persediaan barang dan distribusi barang serta tata letak fasilitas operasional gudang. Keempat, memastikan pelaksanaan kegiatan perusahaan berjalan sebaik mungkin dengan cara efisien dan efektif. Kemudian ada kepala divisi store. Pertama, mengecek kehadiran karyawan, mengawasi dan mengontrol operasional gudang. Kedua, mengecek dan menandatangan surat permintaan barang, surat penerimaan barang masuk, dan surat keluar. Ketiga, bertanggung jawab atas kegiatan kelancaran operasional staf gudang. Keempat, melakukan perencanaan, koordinasi, pengontrolan, juga mengevaluasi aktivitas operasional. Kemudian membuat jadwal schedule dan laporan lembur staf divisi store.
Selanjutnya ada staf gudang. Tugasnya itu membuat permintaan barang ke bagian pembelian dengan melakukan pengecekan stok terlebih dahulu dengan meminta persetujuan dari pemimpin atau kepala divisi store. Kedua, merapikan barang-barang yang sudah diterima, bagian penerimaan barang di tempat yang sudah disediakan. Ketiga, melakukan penerimaan dan pengeluaran barang sesuai dengan surat permintaan barang atau bisa disebut intertransfer outlet. Keempat, melakukan pencatatan keluar dan masuk barang ke dalam stock card atau bin card. Kelima, melaporkan surat permintaan barang yang dibutuhkan kepala bagian administrasi gudang. Selanjutnya, penerimaan barang. Tugasnya yaitu melakukan pengecekan terlebih dahulu baik fisik dan kualitas barang yang dikirim dari supplier. Kedua, proses penerimaan surat jalan setelah barang diterima diharapkan pengecekan terlebih dahulu dan dipastikan sudah sesuai dengan surat jalan. Apabila terjadi ketidakcocokan, maka harus dikoreksi dan diganti sesuai fisik barang diterima, lalu ditandatangan serta cantumkan tanggal terima barang. Kemudian, tugas administrasi gudang adalah memberikan data supplier atau informasi kepada bagian penerima barang setiap harinya dalam hal barang yang akan dikirim dari supplier disertakan surat purchase order dari bagian pembelian. Kedua, menerima surat bukti penerimaan barang dari bagian penerima barang untuk langsung diinput ke dalam sistem administrasi. Kedua, menerima surat bukti penerimaan barang dari bagian penerima barang untuk langsung diinput. Setelah diproses, penginputan data barang masuk, lalu print untuk diinformasikan ke bagian pembeli bahwa barang diterima sudah sesuai dengan sistem per supplier. Keempat, melakukan input data ke dalam sistem intertransfer outlet memakai aplikasi software yaitu Tally dan Microsoft Excel untuk pengeluaran barang. Pengeluaran barang itu dari gudang ke outlet sesuai dengan kebutuhan atau permintaan barang dari staf outlet tersebut yang tertera di form permintaan barang. Setelah itu kita melakukan penyortiran, pengelompokan dan mengarsipkan surat-surat berkas dengan berurutan sesuai dengan proses transaksi harian. Selanjutnya ada visi misi PT Dunia Entertain. Visinya adalah pertama, menjadi perusahaan di bidang retail tersukses dan membuat usaha bisnis kuliner punya cita rasa yang khas dengan kualitas terbaik. Kedua, selalu berinovasi dan mempunyai cabang di seluruh Indonesia. Ketiga, bekerja dengan tekun, penuh integritas dan tanggung jawab. Misinya adalah menciptakan ide yang kreatif untuk menarik peminat customer dan terus menciptakan variasi baru untuk meningkatkan kualitas restoran dalam perusahaan yang bergerak di bidang retail. Kedua, memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer. Ketiga, memasarkan produk jasa maupun barang yang berkualitas serta memberikan kenyamanan di ruang lingkup perusahaan. Hasil pelaksanaan PKL yaitu absensi kegiatan magang selama 7 bulan, laporan pelaksanaan kegiatan magang di bidang entertain, penulis memahami sistem inventory stok gudang, penggunaan aplikasi Tally untuk proses intertransfer dari gudang ke outlet, lalu berjalannya sistem operasional gudang, mengelola. Lalu di sini ada laporan kegiatan admin store yaitu mencangkup merekap laporan daily receiving, menginput data intertransfer dari gudang ke outlet, lalu mengecek bin kas stok fisik, dan terakhir ada inventory stok di akhir bulan. Kesimpulan, saran yang akan diberikan untuk PT Dunia Entertain dari penulis adalah etos kerja dalam ketelitian lebih ditingkatkan untuk mencegah minusnya stok di dalam gudang ataupun sistem. Kepala gudang lebih meningkatkan pengawasan terhadap staf agar barang seperti buah yang sudah kadaluarsa yang mendekati segera diretur jika mengalami terima barang tidak sesuai dengan permintaan. Perusahaan sebaiknya menyediakan aplikasi yang lebih berkualitas agar mencegah error atau kendala di tengah pekerjaan sedang berlangsung. Juga mempermudah dalam merekap laporan. Kemudian perusahaan lebih memperhatikan tata ruangan untuk kenyamanan staf dalam bekerja, termasuk pendingin ruangan, kulkas untuk barang yang harus berada di suhu dingin, dan ATK, contoh seperti kalkulator, tinta printer, dan lain-lain. Kesimpulan PKL. Kesimpulannya adalah pembelajaran secara langsung berupa teori maupun praktik dengan menangani kegiatan administrasi gudang. Praktika mengerjakan tugas yang terkait dengan pengecekan barang gudang, keluar masuk barang dari gudang untuk outlet dalam melakukan
Tugas pekerjaan dibutuhkan kecermatan serta ketelitian agar hasil stok barang balance. Sebagai mahasiswa magang di PT Dunia Entertain, belajar bahwa dalam melaksanakan pekerjaan praktikan mendapat manfaat, yaitu lebih mengerti tentang sistem teli, lebih teliti dalam menginput data mereka pelaporan, serta lebih disiplin dan punya tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.